Satu ketika Ibnu Umar datang bawa zakatnya kepada Nabi. Ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini kebunnya luas. Karena dulu profesi itu paling banyak kebun. Kalau orang Madinah, kalau orang Mekah profesinya pedagang. Kebunnya Ibnu Umar ini selain luas, kebunnya kelas indah, kemudian hasil panennya banyak. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Hasil panennya banyak. Ini sahabat Nabi, salah satu ulama di zaman Nabi. Ketika panen, dia pilih-pilih ini kormanya, petani korma. Dia pilih kormanya yang kualitas bawah, karena dia berpikir manusiawi. Yang kualitas atas pasti dijual harganya bagus. Jadi yang dia pilih kira-kira yang subsidi lah, ya, yang subsidi, yang non subsidi dia tidak bawa zakatnya. Dia pilih. Ini orang di sahabat di zaman Nabi luar biasa. Dia bawa sama Nabi. Ya Rasul, ini zakat saya. Setelah Rasul nampak, karena memang biasa Rasul ini singgah juga di kebunnya, dan Nabi tahu buah kurma di kebunnya ini berkelas, tidak sembarang. Seperti mana Abu Talha, ini sahabat-sahabat yang memang hasil panennya buahnya bagus. Kalau kurmanya ya kurma-kurma ajwa atau minimal sukari ke atas, ya. Tidak ada yang model Irak dengan Mesir, yang ada pasir-pasirnya. Nah. Kemudian Nabi bilang, Umar, istighfar ini. Kenapa sampai begini? Yang kau bawa untuk zakat ini kenapa begini modelnya? Turun ayat Bapak ini. Ini bagusnya di zaman Nabi. Cepat kita ditegur. Tidak perlu begitu pengadilan ambil pengacara. Capek. Fala tayammamu hadisa minhu tunfikun. Al-Baqarah. Jangan kalian membawa zakatmu dari hasil yang buruk untuk infak, untuk sedekah, dari kualitas yang tidak bagus. Sedangkan engkau sendiri, kata Allah, tidak mau lihat iklan, tidak mau pakai, tidak mau konsumsi. Mungkin agak keras-keras ya. Dan Allah ingatkan, wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ingatlah wahai Umar, ingat wahai umat Rasulullah sampai akhir zaman, begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Apa kurangnya kasih sayang Allah? Allah Maha Kaya, begitu banyak berikan kepada kita. Allah Maha terpuji. Kenapa untuk Allah kita harus pilih yang mutu yang paling standar? Maka Bapak dan Ibu, Pak Ketua DKM sudah bilang kita sudah di puncak. Ini kalau kita di puncak masih bisa lihat yang di bawah. Jangan lihat yang ke depan, nanti kita tak lucu. Lihat yang di bawah, evaluasi. Masih ada waktu. Puasa saya 15 hari ini sudah betul atau tidak? Puasa yang derajatnya bagus atau puasa yang derajatnya paling bawah? Dalam hadis sahih Nabi bilang, kami siap, laisa lahum siyam illa min ju'al atas. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dahaga. Kenapa? Puasa syariat menahan makan dan minum itu derajat yang paling rendah. Puasa derajat yang paling bawah, Bapak. Kita tidak inginkan begini. Kita ingin Ramadan ini kita lebih berkualitas. Kita ingin lebih meningkat. Bukan hanya puasa untuk menahan lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang berdiri malam tarawih tanpa tahajud, tanpa salat-salat malam, baca Quran malam hari, tetapi kata Nabi hanya adalah capek yang mereka dapat.
Karena jangan sampai sembahyang kita tidak pakai. Sembahyang ini bukan jadi baju bagi kita. Kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jangan sampai amalan-amalan ini tidak bisa membersihkan hati kita, justru tambah keruh, tambah kotor. Berapa banyak yang berpuasa tapi minal lagwi war rafas, kata Nabi, lagi sia-sia masih ada. Sampai jauh malam tengah bengi doja dome, banting kartu, banting batu, boleh atau tidak boleh, tapi sia-sia. Alasan untuk sahur, kita mau berkualitas. Masa tiap tahun begitu model kita. Setelah habis salat subuh, belum salat duha, belum isya, kita tidur sampai tidur istiwa azan zuhur. Begini model kita. Dunia tidak dapat, akhirat kita tidak dapat. Habis buka kita sudah berteman dengan orang-orang yang tidak bisa meningkatkan keimanan kita. Doi tidak dapat, yang merah-merah tidak dapat, keimanan juga tidak naik. Rugi Bapak. Warnafas, hal-hal yang kotor belum bisa hilang di dalam bulan Ramadan. Mungkin kita tidak pergi ke tempat-tempat maksiat. Mungkin kita tidak pernah pergi di tempat-tempat perzinahan. Tetapi ingat, Android kita, iPhone kita ada di tangan, ada di kantong kita. Berapa hal yang kotor di dalam. Kadang kita masukkan Al-Quran di aplikasi Android kita, setelah dibuka bukan Al-Quran Pak, terpancing 1, 2, 3, 10 jam. Apa yang dibuka? Media sosial. Mari yang kita lihat hari ini media sosial per menit maksiat. Suami tarwih, istri selingkuh di rumah. Anak potong dia punya, ini bukan Ramadan. Anak potong dia punya orang tua. Belum lagi pencuri sandal di masjid tambah lagi. Ayo, ingat kata Nabi, la'nallahu syirk asy-syarik. Allah melaknat pencuri. Yang bagaimana itu modelnya pencuri? Asyirk asy-syarik baidakum. Dilaknat kata Nabi dalam hadis sahih, baidakum, hanya telur. Satu biji telur itu sudah dilaknat sama Allah kalau kita mencuri yang bukan kita punya hak. Bagaimana kalau hampir 100.000? Coba bayangkan. Biar mencari kasih susah, perkara lain susah, kita dapat. Beginilah modelnya kita, luar biasa. Maka begitu juga akhir Ramadan tadi kita tutup zakat fitrah. Evaluasi kembali. Karena zakat fitrah ini ada hubungannya dengan puasa. Saya berhukumnya wajib. Zakat fitrah ini wajib seperti mana puasa, seperti mana haji, seperti mana laksanakan salat 5 waktu. Kalau kita tinggalkan, kalau kita menolak, maka fakat kufran. Kita termasuk orang-orang yang kufur. Jadi jangan main-main zakat fitrah. Jadi kita sudah beruntung pemerintah melalui mekanisme Kementerian Agama. Sebenarnya kalau Kementerian Agama ada basnas. Sudah cukup basnas sebenarnya yang keluar. Jadi ada dana Pak. Setiap tahun jumlah nominal rupiah itu basnas dengan Kementerian Agama beda. Tapi saya tidak mau bahas itu. Itu otoritas mereka, wewenang mereka. Memang negara kita lagi asiknya. Saya ini sudah hampir setengah abad. Barusan ada sidang isbat jam 10 diputuskan. Luar biasa. Iya, mungkin bapak-bapak yang lain juga, ibu-ibu. Sidang isbat banyak orang di Papua mau jam 12 baru tahu. Hei, sudah habis kita punya laut, habis kita punya gunung, habis kita punya darat. Kenapa isbatnya lagi mau dipolitisasi? Tapi memang banyak fulus di dalamnya. Banyak fulus. Jadi zakat fitrah, Imam Abu Hanifah membolehkan uang secara syar'i. 3 mazhab pakai beras. Uang dengan beras apa masalahnya? Kalau mutunya dengan kualitasnya tidak bagus. Oh, beras yang bagus dan yang bagus tidak. Karena semua sasaran itu tergantung nanti apa kebutuhannya. Susah mau barter juga beras dengan ayam sekarang. Setengah mati.
ayam harus dibeli dengan fulus. Tapi yang paling penting adalah nilai kualitas yang kita zakatkan. Nah, ini yang paling penting. Kalau bapak-bapak selama 1 tahun makan beras harga berapa 1 kilo? Itu standar Pak. Jangan makan beras 15.000 1 kilo, pergi cari beras subsidi Bulog 62.000 5 kilo. Waduh. Jangan begitu zakat Pak. Yang kita makan itu selama 1 tahun 360 hari berarti 360 liter. Itu masukkan, bayar itu kesuciannya. Kalau perlu yang kualitasnya di atas. Makan beras 15.000, bayar yang beras 20.000. Mau pakai beras atau mau dikonversi ke rupiah, silahkan. Tapi jangan dicari-cari keringanan. Oh, saya pakai beras Abdal, tapi dia beli beras Bulog. Padahal yang dia makan bukan Bulog. Kalau seandainya beras subsidi yang dia makan, boleh. Itu zakat fitrah karena memang selama ini yang dia makan adalah subsidi. Tapi kalau beras kualitas bagus yang dia makan, Ciliwung, ya, beras-beras di atas harganya, harus itu yang bisa fitrahkan. Kalau mau diuangkan, uangnya juga dikali seperti itu. Jadi kalau saya makan beras Ciliwung 20.000, kira-kira 1 kilo, atau saya makan beras merah, sama ini Pak. Bapak yang selama ini, kita itu sudah gemetar-gemetar kaki, asam urat, kolesterol. Jadi selama ini sudah 3 tahun makan beras merah Pak, disayangkan. Beras merah sangat fitrah. Kalau mau uang dari beras merah. Jangan makan beras merah yang harganya 1 kilo 25.000, nggak salah di suara. Setelah itu zakat fitrahnya, ya cari beras yang harganya 13.000. Ma'uzubillah min dzalik. Jangan seperti ini Pak. Untuk Allah kasih yang terbaik. Padahal zakat ini adalah kotor, sesuatu yang harus kita bersihkan. Bukan bersih dia, kotor. Kalau mau bersih, kita berinfak. Tapi syaratnya infak, sedekah harus berzakat dulu, baru boleh. Oh, saya berinfak tidak mau berzakat, salah. Harus mandi dulu, pakai sabun, baru pakai baju baru. Jadi ada aturannya. Jadi mau pakai uang, mau pakai beras tidak ada masalah, asal jangan manipulasi. Ya, karena memang orang Indonesia ini paling pintar. Bukan hanya bisnis, bukan hanya perdagangan, bukan hanya pasar, bukan hanya market, tapi kadang ibadah juga dikasih manipulasi. Hati-hati Pak, jangan diputar-putar ini barang. Jadi bapak-bapak saya, ibu-ibu saya yang makan beras merah, beras yang lebih mahal, itu zakatnya nilainya sama. Jadi petugas zakat tanya. Kemudian yang terakhir ditimbang. Nah, ini penting. Biar kualitasnya bagus, kalau timbangannya kurang, sama Pak. Seumur saya ini susah dapat di pasar, saya cari di swalayan mau tepat timbangannya. Ada timbangan saya selalu di rumah Pak. Jadi kalau beli beras 5 kilo pasti onsnya kurang. Kalau beli beras 50 kilo pasti 1 kilo kurang. Jadi hati-hati. Makanya tanya sama pedagang, ya sudahlah itu urusannya pedagang, urusannya nanti di akhirat. Tapi tanya sama dia bahwa saya ingin berzakat fitrah, tolong timbangannya dicukupkan, timbangannya dibaguskan, beritahukan dan bayar lebih. Makanya ini alasannya khalifah. Aman kita juga kalau bayar uang. Karena kalau jumlah uangnya sudah bagus, sudah cocok konversinya, pasti tidak ada masalah. Karena biar uangnya rusak, ronyo-ronyo atau apa tetap sah, kan begitu. Karena bisa digunakan sebagai alat tukar. Jadi itu kira-kira yang bisa kita bahas di malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan, panjang umur, ketemu lagi sampai Ramadan tahun depan. Nah, kalaupun ada yang diambil saya terakhir. Nah, jadi panjang umur berkah. Tadi ini kita dari puncak tadi Pak DKM bilang dari puncak, jadi pelan-pelan, jangan sampai licin. Karena memang tadi suhu matahari luar biasa. Kayaknya 15 hari puasa, baru tadi saya loloskan. Biasanya hanya 4 gelas aqua, saya bilang 4 gelas yang gelas, tapi tadi 6 gelas saya sempat minum. Memang luar biasa dahaga tadi ya. Kemudiannya luar biasa. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita tetap selamat. Ibu-ibu tidak usah pusing dengan gorden, dengan toples lebaran, dengan ayam, burasa, tidak usah pusing ibu-ibu. Bukan itu hakikatnya lebaran. Hakikatnya lebaran bagaimana endingnya kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah.
Allah musta'an wal mustaqab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum